Lalu ada konsep yang namanya geografi politik, yaitu hubungan antara politik dengan teritori atau wilayah dalam skala lokal hingga internasional. Lalu ada teori geostrategis, yaitu kebijakan strategi politik yang berdasarkan aspek-aspek geografis suatu negara, di mana suatu negara ini memanfaatkan aspek geografinya atau letak geografis negara tersebut terhadap kebijakan politiknya. Nah, di sini ada beberapa isu geopolitik, ya, seperti pembangunan bendungan di hulu Sungai Nil di Ethiopia. Nah, jadi terjadi pembangunan ya, dari di Sungai Nil, di sini di Blue Nile atau Nil Biru, yang hulunya ada di Ethiopia, ya, itu menimbulkan masalah pada negara kayak Sudan dan Egypt, ya, karena otomatis air yang disalurkan ke Mesir dan Sudan, ya, itu berkurang karena airnya dibendung sama Ethiopia, gitu ya. Lalu selat-selat di Asia Tenggara menimbulkan Cina untuk bekerja dengan Pakistan. Dan misalnya di sini kan banyak selat kayak selat Malaka gitu ya, terus sudah itu kan in the event of war atau pada masa-masa genting gitu ya, itu kan pasti diblokade oleh musuhnya Tiongkok. Nah, oleh karena itu Tiongkok mencoba jalan lain misalnya di Pakistan, ya, ataupun eh, bekerja sama dengan Thailand untuk membangun terusan atau ya mengembangkan si Kraismus ini gitu ya. Lalu ada peletakan markas militer pada lokasi-lokasi tertentu, contohnya di Djibouti. Nah, kenapa Djibouti gitu ya? Karena Djibouti ini dekat dengan yang namanya choke point, yaitu Bab el Mandab. Di sini yang uh, merupakan selat yang menghubungkan antara perdagangan di Asia ya dengan Eropa gitu ya, sebelum menuju ke Selat Suez. Ini banyak um, berbagai base militer gitu, mulai dari Tiongkok ya, terus Prancis dan Amerika Serikat. Oke, lalu ada perebutan sumber daya alam. Nah, jadi kalau kita lihat ada garis putus-putus di sini. Nah, jadi garis putus-putus di kiri itu wilayah Venezuela yang sebenarnya, lalu garis putus-putus yang di kanan ini merupakan wilayah Guyana yang diklaim oleh Venezuela, gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa gitu? Karena Venezuela ini ingin mengklaim wilayah lautnya dari bagian Guyana bagian sini gitu ya. Nah, wilayah lautnya bagian sini gitu kan. Blok sini. Karena di sini terdapat sumber minyak. Oke. Lalu kolonialisme versus imperialisme. Bedanya apa? Jadi kalau kolonialisme itu tujuannya hanya untuk mengekstrak sumber daya alam pada suatu daerah. Tapi kalau imperialisme ikut turut mendirikan pemerintahan untuk menguasai suatu wilayah secara keseluruhan. Tuh. Misalnya kalau koloni itu cuma bikin pos-pos dari trading aja gitu. Misalnya bikin monopoli ya. Lalu kalau imperialisme itu mendirikan wilayah kolonial, mendirikan pemerintahan kolonial. Lalu pemerintahan. Nah, pemerintahan itu merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Nah, negara itu gimana? Nah, jadi syaratnya ada negara itu pertama dia punya penduduk yang permanen, ya, dia tidak pindah-pindah, terus wilayahnya tetap dan memiliki pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu contohnya diakui atau mendapat pengakuan dari negara lain. Lalu ini ada bentuk negara, ada unitary states dan federal states. Kalau unitary dia sifatnya negara kesatuan, lalu untuk federal states itu negara serikat atau memiliki negara-negara bagian yang
punya kewenangannya sendiri terhadap wilayah daerahnya. Lalu ada sistem pemerintahan, biasanya ada parlementer, constitutional monarchy, dictatorship, communist state, monarki, military junta, Islamic Republic, ya, dan federation. Lalu di sini kita lihat ada indeks demokrasi dengan indeks demokrasi yang paling bagus itu yang di Eropa Barat dan Amerika Utara dan Oseania. Nah, yang paling buruk itu ada di Afrika dan di Asia, terutama Asia Tengah dan Asia seperti Tiongkok, Vietnam, dan negara-negara di Semenanjung Arab. Oke, jadi saja untuk materi dari geografi budaya.